Halo selamat siang pemirsa, saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, 3 asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah di Kelapa Gading, Jakarta Utara dianiaya satu keluarga majikannya. Salah satu ART kabur hingga akhirnya kasus ini terungkap. Suami istri diduga pelaku penganiayaan telah diamankan. Tiga perempuan asisten rumah tangga diselamatkan dari sebuah rumah mewah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satunya mengalami luka di bagian bibir akibat penganiayaan oleh majikannya. Ketika korban juga trauma dan ketakutan. Dugaan kekerasan ini terungkap setelah salah satu ART kabur pada Senin malam. Tetangga yang mengetahui langsung melapor ke Polsek Kelapa Gading. Hingga akhirnya polisi mendatangi rumah majikan dan mengevakuasi ketiga ART. Menurut korban, penganiayaan dilakukan oleh suami istri majikan dan kedua anaknya. Selama ini dipukulin, ditendang, kayak hewan aja loh Pak. ya segala macam. Itu Mbak karena apa Mbak dianiaya? Ini lukanya di bibir sama ditendang, ini di punggungnya. Kayak gini jam 3 baru tidur, jam 4 udah bangun lagi, dimarah-marah terus. Kayak ini loh. Diapain aja Mbak? Dipukulin kah? Iya, kalau saya ya cuman anaknya, belum ke bapak sama ibu belum. Itu pelakunya siapa aja Mbak? Ya serumah itu aja. Berapa orang? Empat. Siapa aja 4 orang itu? Anaknya 2, bapak sama ibunya aja. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan suami istri terduga pelaku. Tanpa perlawanan, keduanya dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lengah, pencurian bisa saja dilakukan oleh orang dekat. Di Penjaringan, Jakarta Utara, majikan kehilangan uang 800 juta. Pelakunya ternyata asisten rumah tangga yang bersekongkol dengan sopir korban. ART dan sopir ditangkap karena bersekongkol mencuri uang ratusan juta di rumah majikannya di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku 10 kali beraksi dalam setahun, menggasak total 50.000 dolar Amerika atau sekitar 800 juta rupiah. Pelaku ART bertugas mengambil uang di brankas kamar majikan, sementara sopir menukarkan uang curian ke money changer. Uang curian dibelikan mobil, emas, dan sebagian dikirim ke keluarga di kampung halaman. Pelaku terancam 9 tahun penjara. Pemirsa, jangan simpan barang berharga di dalam koper di bagasi pesawat karena seorang wanita penumpang pesawat tujuan Makassar Kendari histeris saat perhiasan 4 gram emas dalam kopernya hilang setibanya di Bandara Halu Oleo Kendari. Pelaku ternyata porter di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ini kan kalungku kayak begini, kalau ada barangku di sini kan pasti saya contoh. Wanita penumpang pesawat ini histeris dan marah saat mengetahui kopernya telah dibobol setibanya di Bandara Halu Oleo Kendari. Sama cincin ini tuh saya beli. Perhiasan emas berupa gelang dan cincin seberat 4 gram yang disimpan dalam koper di pesawat tujuan Makassar Kendari yang ditumpanginya telah dicuri. Saya beli emas bukan cuma 1, 2, 3. Dari penyelidikan polisi, pelaku ternyata seorang porter maskapai pesawat yang ditumpangi korban di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pria berinisial IH 26 tahun. Betul, jadi setelah viral berita tersebut, maka dari Polsek Bandara juga telah menghubungi dengan Polsek yang ada di Bandara Kendari, kemudian saling berkoordinasi, kemudian Polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 11 warga ditangkap usai demo memprotes bau kandang ayam yang berujung pembakaran di Kecamatan Padarincang, Serang, Banten. Warga tidak terima lantaran penangkapan dilakukan dengan intimidasi oleh polisi bersenjata. Ratusan warga berdemo dan membakar kandang ayam di Desa Curug Gong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, November 2024 lalu. Aksi pembakaran ini adalah puncak kekesalan warga soal bau menyengat kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera tak jauh dari permukiman. Keberadaan kandang ayam sejak 2013 silam dinilai meresahkan. Ratusan warga terserang ispa.
Pasca aksi pembakaran, polisi menangkap 11 warga pada 8 Februari lalu. 5 diantaranya masih di bawah umur. Para tersangka dikenai pasal penghasutan dan perusakan. Yang 5 orang ini statusnya santri. Jadi pada saat penangkapan malam hari itu juga kita langsung memberitahu kepada gurunya, ya kan, pimpinan pondok pesantren bahwa yang bersangkutan telah kita amankan. Dan kita pastikan lagi kita tidak ada melakukan pengerusakan. Pasca penangkapan 11 orang, ratusan warga pada Rincang menggeruduk Polda Banten menolak intimidasi aparat. Tahu Pak, kita kan di situ cuma nggak ada niat merusak apapun. Kita itu cuma ingin meminta keadilan aja untuk dituntut, tidak mengoperasi lagi. Kisruh di Kecamatan pada Rincang kini masih ditangani Polda Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprian di iNews melaporkan. Pemirsa, mama pemilik rumah histeris saat petugas mengeksekusi rumah mereka. Mereka berusaha melawan jurusita hingga jatuh pingsan. Pemilik rumah histeris menghalangi jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa yang akan mengeksekusi 2 rumah di Kelurahan Limbung, Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah yang menolak eksekusi ini pun sempat pingsan. Meski ada perlawanan, namun jurusita tetap melakukan eksekusi 2 rumah menggunakan alat berat. Sengketa lahan seluas 9 are ini bermula tahun 2000 lalu antara ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Nurang dan Maria Daeng Tako. Kedua pihak yang bersengketa merupakan saudara sepupu. Putusan kasasi oleh MA tahun 2007 dan putusan PK tahun 2013 memenangkan pihak penggugat atau pihak Husi Daeng Liwang. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, cek kesehatan gratis bisa dilakukan dimanapun asalkan Anda memiliki KTP dan mendaftar di aplikasi Satu Sehat. Apa saja jenis pemeriksaan yang didapatkan? Jessica Winoto punya informasinya untuk Anda. Ya, Reza dan juga pemirsa, di hari kedua cek kesehatan gratis yang telah diberlakukan sejak kemarin di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar. Dan informasinya sejak pagi tadi baru ada 2 pasien dari 8 pasien telah mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis. Nah, karena saya baru saja berulang tahun, jadi saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti saya untuk melakukan cek kesehatan gratis. Yuk ikuti saya. Sebelum datang ke Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, saya tentu sudah mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat dan mendapat tiket cek kesehatan gratis. Setelah daftar ulang, saya langsung mengikuti berbagai tes kesehatan standar sesuai usia. Salah satunya tes kesehatan mata. Ya, Reza dan juga pemirsa, bahwa saya sudah selesai mengikuti cek kesehatan mata, yang dimana cek kesehatan mata ini termasuk pengecekan di usia balita hingga lansia di program cek kesehatan gratis. Nah, informasinya jikalau setelah pemeriksaan dibutuhkan tindak lanjut atau pengobatan lebih lanjut, para pasien dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, sehingga disarankan Anda terdaftar sebagai peserta BPJS aktif. Ya, Reza dan juga pemirsa, bahwa di cek kesehatan gratis ini informasinya dapat kami tambahkan, yaitu warga dapat memilih atau mendaftarkan diri di puskesmas manapun selama kuota yang telah ditentukan di setiap masing-masing puskesmas masih tersedia. Lalu juga, Reza, dapat kami sampaikan juga bahwa jika di hari H pemeriksaan pasien tersebut membatalkan secara tiba-tiba, jadwal pemeriksaan masih bisa dijadwalkan ulang atau di-reschedule selama masih dalam periode hari H+30 setelah hari ulang tahun. Reza. Baik, jadi bisa dimanfaatkan ketika Anda berulang tahun. Terima kasih, Jessica. Pemirsa, sejumlah puskesmas disiapkan untuk menjalankan proses dan juga program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Kondisi kesehatan mereka. Warga yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis baik dewasa maupun anak-anak. Program ini ditargetkan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini.
kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Amalia. Setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya. Dengan cek kesehatan gratis, masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Ya, selain cek kesehatan gratis, program prioritas Prabowo Makan Bergizi Gratis juga terus berjalan. Memastikan programnya berjalan dengan lancar, Presiden Prabowo melakukan sidak program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar di Kota Bogor. Kedatangan Prabowo disambut para siswa SD dan warga. Presiden Prabowo Subianto langsung diserbu warga yang ingin bersalaman saat sidak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Kedung Jaya 1 Tanah Sereal, Bogor. Di sekolah ini Prabowo melihat langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan sempat menyaksikan kegiatan ekstrakurikuler murid-murid. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden menyempatkan berfoto bersama warga dan para pelajar, serta melayani permintaan tanda tangan. Sekembalinya dari sidak program Makan Bergizi Gratis, Prabowo menaiki Maung Garuda. Selain ke SD Negeri Kedung Jaya 1, sebelumnya Prabowo juga melihat langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Kedung Jaya 2 yang letaknya berdekatan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran, Presiden Prabowo Subianto menyebut mendapat perlawanan dari raja kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Berikutnya pemirsa, pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat dilakukan oleh pihak perusahaan disaksikan KKP. Perusahaan akui bersalah dirikan pagar laut. Berikut laporan dari Estra Ambarita. Pemirsa, saat ini pihak KKP tengah melakukan pendampingan kepada salah satu PT yang melakukan pendirian pagar laut. Dan hari ini dilakukan pembongkaran pagar laut yang didirikan oleh salah satu PT, yakni adalah PT TRPN. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasinya. Saat ini pagar laut yang seluas 60 hektar ini dibongkar langsung dari para nelayan, dibantu para nelayan. Kemudian juga ini tentunya menggunakan alat berat ekskavator. Satu alat berat ini kemudian seperti yang Anda lihat ada nelayan juga yang membantu untuk memaksimalkan pembongkaran pagar laut ini. Nah, ini merupakan lokasi yang disebut telah mengganggu tata ruang laut sehingga harus dilakukan pembongkaran. Nah, dari hal ini juga dari pihak PT TRPN turut serta ikut langsung melihat pembongkaran pagar laut dan mengaku bersalah atas pendirian pagar laut ini, sehingga nantinya ini merupakan bentuk sanksi yang diberikan dari pihak pemerintah atau dalam hal ini juga dari pihak KKP. Nanti tidak hanya sanksi administrasi saja, namun sanksi denda juga akan dikalkulasikan terkait bahwa adanya pendirian pagar laut ini. Kita akan terus mengupdate terkait perkembangan pembongkaran pagar laut ini yang ditargetkan akan memakan waktu selama 10 hari, namun berdasarkan dari cuaca maupun kondisi dari laut. Dari Kabupaten Bekasi, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Setelah viral pagar laut di pesisir Tangerang Utara, Kepala Desa Kohot mendapatkan sorotan karena memiliki harta yang berlimpah. Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, Ardin bin Sandip, di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Istri dan adik kades juga diperiksa polisi. Ada di rumah. Setelah menghilang bersama mobil mewah Rubicon miliknya, tim Bareskrim Mabes Polri Senin malam menggeledah rumah Kepala Desa Kohot. Meski Kades Kohot Arsin bin Sanip tak ada di rumah, penyidik tetap masuk dan menggeledah rumah Kades Kohot.
Penggeledahan terkait pemasangan pagar laut di Tangerang Utara. Polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung Kades Kohot guna menggali informasi di mana keberadaan Arsin bin Sanif. Penggeledahan dilakukan di 3 titik, di antaranya rumah Kades, rumah sekretaris desa, dan kantor desa Kohot. Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah, katanya ada abrasi. Ardin bin Sanif Kades Kohot sebelumnya disorot karena berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ardin ngotot pagar laut sebelumnya bekas daratan yang abrasi. Mabes Polri telah memeriksa 44 saksi termasuk Kades Kohot dan melakukan gelar perkara pekan lalu terkait dugaan pemalsuan SHGB dan SHM di lokasi pagar laut Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, tak disangka kemegahan Masjid Al-Jabar di Gede Bage, Bandung meninggalkan masalah berupa utang hingga miliaran rupiah. Kabar ini muncul setelah Gubernur Jabar terpilih Deddy Mulyadi mengunggahnya di media sosial. Dalam potongan video terungkap mengenai anggaran pembangunan Masjid Al-Jabar yang mencapai 1,2 triliun ternyata menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dari pemerintah pusat sebesar 207 miliar rupiah yang harus dilunasi oleh Pemprov Jawa Barat. Iya, Pak. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar per tahun. Meski tidak berbunga, namun Pemprov Jawa Barat wajib mengembalikan seluruh pinjaman PEN. Iya, itu yang Pak Deddy Mulyadi sedang mencoba mensimulasi apakah kita lunasi langsung, ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Ya. Tak hanya utang pembangunan, Pemprov Jawa Barat juga dibebankan dengan biaya pemeliharaan masjid hingga 42 miliar rupiah per tahun. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin, beban biaya pemeliharaan bisa dikurangi dengan menjadikan Masjid Al-Jabar sebagai badan layanan umum daerah. Namun masih dibutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk apakah akan ada tarif masuk jika dikelola oleh BLUD. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Warga pesisir pantai Gerajakan Banyuwangi, Jawa Timur berebut ikan jenis lemuru yang tiba-tiba naik ke daratan di pagi hari. Dengan membawa berbagai tempat, warga mengambil ikan yang berserakan di bibir pantai. Fenomena ini pun sempat terekam video amatir warga. Dari ribuan ikan yang terdampar di daratan ini, seorang nelayan bahkan sampai mengumpulkan ikan mencapai 1 kuintal lebih. Yang ngambil ini kan tuh banyak? Banyak, nelayan-nelayan banyak. Maksudnya habis kerja cari ikan, dia tuh ada ikan ngambur bisa ngambilin. Sebelumnya fenomena ikan naik ke daratan pernah terjadi di tahun 1994 lalu. Banyak warga yang menghubungkan fenomena ini sebagai petanda akan terjadinya bencana alam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, puting beliung menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memporak-porandakan sejumlah bangunan. Sedangkan di Boyolali, Jawa Tengah, angin puting beliung juga merusak rumah dan menerbangkan lapak pedagang. Rumah warga Angin puting beliung ini kembali menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Puluhan rumah warga porak-poranda atap bangunan berterbangan, warga pun sempat berlarian menyelamatkan diri. Bahkan satu bangunan mengalami kerusakan parah. Saat ini kami sedang melakukan asesmen untuk melakukan pendetilan terdampak, khususnya mungkin pada dampak kepada rumah warga yang rusak. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, angin puting beliung ini terjadi tiba-tiba sebelum turun hujan lebat yang disertai adanya gulungan awan di angkasa. Warga panik akibat kencangnya angin yang membawa atap rumah dan lapak pedagang di kawasan waduk beterbangan. Kencangnya tiupan angin membuat satu gerobak pedagang terbawa hingga masuk ke sungai dan merobohkan papan reklame berukuran besar serta menumbangkan sejumlah pohon. Sang-sang itu pada terbang, atap-atap itu pada terbang, kontainer itu pada jatuh semua. Lama nggak, Mbak? Ya sekitar 10 menitan. 2 orang pedagang terluka akibat tertimpa seng. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Tuban, Jawa Timur, tim kontributor melaporkan.
Pemirsa, ratusan sopir truk kontainer berunjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka memprotes kebijakan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan telah merugikan sopir truk. Senamakan Keluarga Besar Sopir Indonesia KBSI, ratusan sopir truk kontainer menggelar demo memprotes kebijakan Pelindo, mulai kemacetan parah di titik terminal vital akibat infrastruktur jalan yang tidak memadai, hingga proses membongkar muat yang menyita waktu hingga 24 jam. Sopir truk juga memprotes pungli preman menarik uang 13 hingga 20 ribu rupiah untuk masuk pelabuhan. Karena pungli, sopir merasa dirugikan karena harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Ratusan sopir akan melakukan aksi unjuk rasa jalan kaki ke Mapolres Jakarta Utara untuk melaporkan kasus premanisme.